EO ini sebenarnya semacam hadiahnya ini. Pasha EO itu yang dikerjakan panggung, yang diikutkan lah itu salah satu Pasha. Jadi tidak dibayar ini Pasha. Dia yang bayar, bukan kita yang bayar ya. Anu yang bayar, yang EO yang bikin panggung ini semua. Saya kira masuk di dalam ya, dalam proposalnya itu. Selain Pasha ini betul lagi tentang Jadi luar yang diundang itu deh, semua muspida provinsi bersama ibu, semua bupati, semua kepala kantor Kementerian Agama, semua kepala bagian sosial. Saya dengar juga ini pesta. Nanti ini ada 1.000 penari. Bukan 1.000, 2.000. Jadi semuanya ada kurang lebih 3.000. Tapi yang bermain nanti 2.000. Langsung turun itu kan? Di lapangan itu closer. Semacam pakaiannya. Di pakaiannya itu macam-macam deh. Jadi bukan cuma pakaian adat. Ya. Aja. Nggak tahu mungkin yang berat. Macam-macam. Kalau kita melihat pelaksanaan MTQ ini, apa yang menjadi titik fokus kita melihat MTQ ini bagaimana untuk perekonomian masyarakat kabupaten? Pasti deh. Pasti hidup. Sederhana kan. Jumlah kafilah saja, baru jumlah kafilah. Jumlah kafilah itu yang bertanding. Ya. Belum penggembiranya itu 2.400 lebih orang. Per kabupaten. Iya, per kabupaten. Enggak, seluruh kabupaten 2.420 kan gitu. Iya. Belum penggembiranya. Belum officialnya apa? Taruhlah kita katakan 3.000. Iya. 3.000 kalau kita mau estimasikan belanja bisa aja 1 juta mau 1 orang selama MTQ. berarti berapa miliar? Jadi ini masuk nanti PAD ya? Bukan itu perputaran ekonomi deh. Itu masuk Ke masyarakat berputar banyak. ini. Ini padahal orang kan taunya ini Sidrap ini yang lumbung padi. Oh tidak, kisah lagi. Iya. Iya. Memang kalau kita bicara pertanian, kenapa Sidrap menonjol? Karena irigasinya bagus. Tetapi dari segi soal produksi, kuantitas, jauh di Bone deh. Bone sangat di atas dibanding dengan daerah lain. Mau lihat contohnya, sudah berapa tahun berturut-turut ini kabupaten yang selalu masuk nominasi 10 besar nasional Indonesia itu Bone. Ya, itu mewakili Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia ini Pak. Hanya satu-satunya yang masuk 10 besar itu Bone. Sudah 2 kali, pernah ranking 5, pernah ranking 7 kan. Itu menandakan produksi kita sangat tinggi. Kita tidak bicara kualitas ini, kita bicara kuantitas. Artinya, ya memang daerah Bone ini adalah daerah produksi penghasil dan itu banyak. Ya, itu contoh. Jadi selain beras ada juga jamu ya. Ya, beras. Kemudian beras kita di samping mengkonsumsi untuk Bone juga mengkonsumsi beberapa provinsi. Contoh misalnya Sulawesi Tenggara, Kupang, NTB, NTT kan gitu. Iya. Bahkan ada ke Papua itu. Sampai di luar sana itu Tidak maksudnya bukan kelaparan ya, daerah dengar. Artinya semua kita siapkan berasnya. Iya. Ini juga yang kita mau pelantikan ini deh. Iya. Kemarin kan dia menghadap audiens dengan saya. Saya ajak mereka. Saya bilang begini, kau ini kan nelayan semua, banyak ikanmu.
ngarapi watena Mas Sumbang partisipasi apa anda bilang siap bang sudah makin memang diajak aja dinas perikanan tapi belum jelas. Saya perjelas sekarang. Saya perjelas. Saya mau saya tidak butuh berlebihan banyak. Yang penting setiap hari satu kantong misalnya untuk satu kabupaten ini. Oh siap tidak susah. Jadi dua nanti komoditi yang mungkin bisa kita bantu jemaah kafilah perumahannya tuh beras minimal 50 kilo satu kontingen. Kemudian tunggu mah pasar rumah sena ini. Nelayan kah yang kita melantar sebentar ini. Dia siap itu. Jadi semua masyarakat bergerak ini Pak. Ya kita harap begitu deh. Kemudian insya Allah kalau misalnya dana memungkinkan kita kan berharap insya dan itu saya mau. Bagaimana caranya? Kalau kan APBD ini sangat tidak memungkinkan kan? Itulah misalnya kita minta partisipasi beberapa orang, beberapa usaha, terus termasuk DPP gitu kan, kepada teman-teman. Ibaratkan ini kan persoalan agama Pak. Ini persoalan agama. Jadi saya bilang sama teman-teman, yang malas-malas mah susah kena rapi waktu berimpak. Ya persoalan besarnya berapa koma ikut bawa tergantung kamu kan gitu. Itu salah satunya nanti sasarannya deh insya Allah kalau APBD tidak memungkinkan adalah rumah-rumah pondokan itu kita kasih nanti biaya listrik, biaya PDAM. Nah nilainya kan macam-macam, tentu juga tidak besar, tapi kita tidak mau kasihan masyarakat dipakai tomi rumahnya, toh masa dia bayar listrik, itu bayar PDAM. Jadi maksud saya kita kasih lah, apakah 100, nanti kita hitung apakah 100.000 kah, 200.000 kah, 100 kali 50 satu rumah itu sementara kita hitung nanti. Sesuai kemampuan yang ada. Kalau mungkin besar kita kasih besar. Tidak maksudnya bukan kelaparan ya, daerah dengar. Artinya semua kita siapkan berasnya. Ini juga yang kita mau pelantikan ini deh. Kemarin kan dia menghadap audiens dengan saya. Saya ajak mereka. Saya bilang begini, kau ini kan nelayan semua, banyak ikanmu, ngarapi watena Mas Sumbang, partisipasi. Apa anda bilang siap bang? Sudah makin memang diajak aja dinas perikanan tapi belum jelas. Saya perjelas sekarang. Saya perjelas. Saya mau saya tidak butuh berlebihan banyak. Yang penting setiap hari satu kantong misalnya untuk satu kabupaten ini. Oh siap tidak susah. Jadi dua nanti komoditi yang mungkin bisa kita bantu sama kafilah perumahannya tuh beras minimal 50 kilo satu kontingen. Kemudian tunggu mah pasar rumah sena ini. Nelayan kah yang kita melantar sebentar ini. Dia siap itu. Jadi semua masyarakat bergerak ini Pak. Ya kita harap begitu deh. Kemudian insya Allah kalau misalnya dana memungkinkan kita kan berharap insya dan itu saya mau. Bagaimana caranya? Kalau kan APBD ini sangat tidak memungkinkan kan? Itulah misalnya kita minta partisipasi beberapa orang, beberapa usaha, terus termasuk DPP gitu kan, kepada teman-teman. Ibaratkan ini kan persoalan agama Pak. Ini persoalan agama. Jadi saya bilang sama teman-teman, yang malas-malas mah susah kena rapi waktu berimpak. Ya persoalan besarnya berapa koma ikut bawa tergantung kamu kan gitu. Itu salah satunya nanti sasarannya deh insya Allah kalau APBD tidak memungkinkan adalah rumah-rumah pondokan itu kita kasih nanti biaya listrik, biaya PDAM. Nah nilainya kan macam-macam, tentu juga tidak besar, tapi kita tidak mau kasihan masyarakat dipakai tomi rumahnya, toh masa dia bayar listrik, itu bayar PDAM. Jadi maksud saya kita kasih lah, apakah 100, nanti kita hitung apakah 100.000 kah, 200.000 kah, 100 kali 50 satu rumah itu sementara kita hitung nanti.
Sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau mungkin besar, kita kasih besar. Hari ini kita berulang tahun ke 59. Oh iya. Barangkali ada harapan-harapan atau bagaimana Saya untuk kedepannya? alhamdulillah teman-teman sekalian, saya terus mau dulu karena belum ada pandangan juga. Ya, terus mau ke baju sana. Ya. Jadi begini, usia saya ini alhamdulillah sudah 49 ya. 59. Oh, Wah, saya keselamatannya muda 59. Ya mudah-mudahan di usia 59 ini banyak yang memberikan semacam pengalaman bagi saya, terutama di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang sangat-sangat tertariknya saya karena orang punya peduli kepada saya, punya perhatian kepada saya, mengingatkan saya, mendorong saya, termasuk teman-teman media semua. Itulah satu kebanggaan saya. Untuk itulah mungkin saya mengatakan bahwa dengan usia 59 ini tentu semakin membuat saya bisa lebih semangat lagi mengakhiri masa jabatan kami di Bone ini. Dan itu memang sudah saya hitung. Kenapa ketika saya mencalonkan bupati terpilih, terus milih mundur dari ASN, kemudian memilih menjadi ketua partai, karena saya sudah berpikir insya Allah kalau saya sukses di pertama, saya mudah kembali terpilih. Nah, tentu tidak bisa lagi saya pertahankan karir ASN saya, lebih baik saya beralih ke politik. Saya sudah hitung itu. Insya Allah kalau berakhir tahun depan saya sudah 60, memang sudah harus pensiun karena calon tua. Saya kira dengan usia 59 ini kan suatu usia yang matang di dalam bersikap, selalu usia yang matang dalam bersikap, dan insya Allah kematangan ini adalah menjadi pelengkap untuk menyongsong yang ke depan lagi kan, seperti itu. tapi kelihatannya masih ada harapan ini Pak untuk kedepannya. Misalnya naik kelas, kalau bukan provinsi mungkin di Senayan ini Pak. Kalau itu diceritakan tentu ada anunya. Pengetahuan seperti ini tentu tidak gegabah, tidak begagah-unggar. Saya akan mendorong orang yang memang siap diterima oleh rakyat. Mengujinya itu kan ada survei, dan survei itu nanti saya tidak mau pakai surveinya orang, saya mau biaya sendiri. Siapa sebenarnya yang diinginkan orang di Bone gitu. Nanti dari situ ada yang direkomendasikan ke saya. Siapa yang bisa saya dorong gitu kan. Ya, pasti ada ini. Pasti ada. Pasti ada. Orang pintar. Gitu tuh. Kalau bilang orang pintar, Bone orang pintar. Tempat lain juga banyak orang pintar. Tetapi kan kepintaran itu bukan menjadi jaminan bahwa kesuksesan. Banyak anunya, lika-likunya, banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, diantaranya itu ya kita punya karakter. Karakternya orang Bone itu sangat luar biasa. Ketika kewenangan SMA masih berada di kabupaten, ya, di awal kami menjadi bupati berapa tahun itu predikat kualitas pendidikan di Bone itu selalu ranking 1. Termasuk SMP. Itu kita jaga, dan alhamdulillah kita bisa lihat ini. Ya walaupun itu putar aja lah. Walaupun itu begini, walaupun itu adalah upaya-upaya yang menurut orang
karena kemampuan sekolah itu. Tapi kan campur tangan pemerintah tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan karena ada doktrin-doktrin khusus yang kita lakukan. Itu waktu kita mau merebut itu menjadi kualitas tidak gampang Pak. Orang tidak sangka. Setiap saya mampir di sekolah. Sida, gimana ya, itu kan semua motivasi. Itu ini ada biaya. Sangat susah membuat kriterianya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Kemudian memilah-milah orang yang dapat dengan tidak itu susah. Iya. Makanya ya, kami tidak buat itu. Ada menembuskan ini minimal tembus ke pasar. Iya. Dan dia sudah siap. Termasuk rencana anjungan yang pernah itu beredar yang Oh kami iya desainnya. ya, dan sudah setuju beliau itu. Iya. Sudah setuju. Cuma kan ini kan kewenangan ini bukan di kabupaten, kewenangan ini ada di provinsi. Jadi saya dia itu, aduh, mudah-mudahan deh berikut. Saya sudah sampaikan ke Gubernur Andi Sudirman, perlu kita pikirkan ini. Mudah-mudahan di akhir jabatan Tapan bisa terwujud. Ya paling tidak itu anunya, apanya lagi? Tanggulnya. Kalau tak apa bukan nih apa? Anjungan. Anjungan. Wah kalau jadi itu cantik sekali. Weh, nggak tahu tuh Pak Riko.